Maya, seorang wanita berusia 25 tahun yang sebenarnya bukan mahasiswa, tertangkap basah sedang menggoda dekan Akultas Hukum, Lina, seorang beta karir yang tegas berusia 30 tahun. Hanya dalam hitungan detik, kebohongan Maya runtuh, meninggalkan Lina dalam keterkejutan yang mendalam dan memicu gelombang konflik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Maya memasuki ruang dekan dengan hati berdegup kencang, berpura-pura sebagai mahasiswa semester akhir yang membutuhkan bimbingan tesis. Lina, dengan mata coklatnya yang tajam, menyambutnya dengan senyum profesional, tidak menyadari bahwa di balik wajah polos Maya tersembunyi agenda tersembunyi. Maya telah menyusup ke kampus ini selama berbulan-bulan, menggunakan identitas palsu untuk mendekati Lina, yang diyakininya bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Semuanya bermula dari tragedi lama. Ayah Maya, seorang pengacara terkenal di Jakarta, pernah kalah dalam kasus besar melawan klien yang diwakili oleh Lina saat masih menjadi pengacara junior. Kekalahan itu membuat ayahnya jatuh miskin, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Maya, yang saat itu masih remaja, bersumpah akan membalas dendam. Dia memilih cara licik, menyamar sebagai mahasiswa untuk mendekati Lina, mengumpulkan bukti korupsi yang dia yakini ada, dan menghancurkannya dari dalam. Tapi rencana itu mulai goyah ketika Maya benar-benar mulai mengenal Lina. Di pertemuan pertama mereka, Lina berbicara dengan penuh semangat tentang keadilan sosial, tentang bagaimana sistem hukum Indonesia sering kali menindas kaum minoritas, termasuk komunitas LGBTQ. Maya, yang sejak kecil merasakan tarikan hati terhadap sesama wanita, merasa terguncang. "Mengapa kamu memilih topik tesis tentang hak-hak perempuan di masyarakat patriarkal?" tanya Lina, matanya menembus jiwa Maya. Maya tergagap, tapi dia berhasil menjawab dengan lancar, mengutip buku-buku yang telah dia pelajari. Seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering. Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh, ketertarikan yang bukan bagian dari rencananya. Lina, dengan kepribadiannya yang kuat namun lembut, membuat Maya mempertanyakan dendamnya. Di salah satu sesi bimbingan, Lina berbagi cerita pribadinya, bagaimana dia tumbuh di keluarga konservatif di Surabaya, di mana ayahnya seorang ulama yang ketat, dan bagaimana dia harus menyembunyikan orientasi seksualnya untuk bertahan. "Aku tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang," kata Lina suatu hari, suaranya pelan tapi penuh emosi. Maya merasa jantungnya berhenti. Apakah Lina tahu? Tidak, itu hanya kebetulan. Tapi kata-kata itu menyentuh Maya lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Dia mulai ragu. Apakah Lina benar-benar korup seperti yang dia pikirkan? Atau ayahnya kalah karena kesalahannya sendiri? Sementara itu, tekanan dari luar mulai menumpuk. Ibu Maya, yang tinggal di Bandung, terus menelepon, mendesaknya untuk pulang dan menikah dengan pria pilihan keluarga. "Kamu sudah 25 tahun, Maya. Jangan buang waktu dengan pekerjaanmu yang tak jelas itu," katanya. Maya, yang bekerja sebagai jurnalis relance, menggunakan pekerjaannya sebagai alasan untuk tinggal di Jakarta. Tapi rahasianya membuatnya kesepian. Dia tidak bisa berbagi dengan siapapun, termasuk sahabatnya, Rina, yang curiga dengan perilaku Maya akhir-akhir ini. Suatu malam, Maya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dia mengundang Lina ke sebuah kafe di luar kampus, dengan dalih membahas proposal penelitian. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, Maya mulai menggoda dengan halus, sentuhan tangan yang tak sengaja, tatapan yang lama. Lina tersenyum, tapi matanya menunjukkan kebingungan. "Maya, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" tanyanya tiba-tiba. Maya terkejut, tapi dia melanjutkan. Saat itulah semuanya runtuh. Seorang dosen lain memasuki kafe dan mengenali Maya bukan sebagai mahasiswa. "Tunggu, kamu bukan dari akultas kami," katanya keras. Lina memucat. Maya panik dan berusaha menjelaskan, tapi kebohongan terungkap. Lina berdiri, matanya penuh kekecewaan. "Kamu bohong padaku," bisiknya sebelum pergi. Maya pulang dengan hati hancur.
Dia menangis sepanjang malam, bukan karena rencana gagal, tapi karena dia menyadari perasaannya terhadap Lina lebih dari sekadar dendam. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Keluarga Lina yang mendengar rumor mulai menekan. Ayah Lina menelepon dari Surabaya, memperingatkan tentang skandal yang bisa menghancurkan karirnya. "Jangan biarkan wanita seperti itu mendekatimu lagi," katanya, suaranya penuh amarah. Maya, di sisi lain, dihadapkan pada pilihan melanjutkan dendam atau mengakui perasaannya. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang ketat terhadap hubungan sesama jenis, membuat segalanya rumit. Berita tentang insiden itu mulai menyebar di kampus, memicu gosip dan tuduhan. Maya merasa terpojok, tapi dia tahu ini baru permulaan. Pagi berikutnya, Maya bangun dengan kepala pusing. Teleponnya berdering tanpa henti dari Rina, sahabatnya yang khawatir. "Maya, apa yang terjadi? Aku dengar ada keributan di KAI semalam," tanya Rina. Maya ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya, kecuali perasaan anehnya terhadap Lina. Rina terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu gila, Maya. Ini bisa berbahaya. Bagaimana kalau keluargamu tahu?" Maya mengabaikan peringatan itu. Dia memutuskan untuk menghadapi Lina langsung. Di kampus, dia menyelinap ke gedung akultas, menunggu di koridor. Saat Lina lewat, Maya menghadangnya. "Tolong dengarkan aku," pinta Maya, suaranya gemetar. Lina berhenti, wajahnya dingin. "Apa lagi yang mau kamu bohongi?" jawabnya tajam. Mereka masuk ke ruang Lina, dan di sana, Maya mengaku. Dia ceritakan tentang ayahnya, tentang dendamnya. Lina mendengarkan dengan diam, matanya melebar karena terkejut. "Aku tidak pernah korup, Maya. Kasus itu adil. Ayahmu membuat kesalahan sendiri," katanya pelan. Maya merasa dunia runtuh. Apakah dia salah selama ini? Tapi percakapan itu berubah arah. Lina mengakui bahwa dia juga merasakan ketertarikan terhadap Maya, meski tahu itu salah. Di Indonesia, hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. "Keluargaku, karirku," kata Lina, suaranya penuh konflik. Maya merasa jantungnya berdegup. Ini adalah pengakuan yang tak terduga, tapi juga penuh risiko. Sementara itu, tekanan dari keluarga Maya meningkat. Ibu Maya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, mendesaknya untuk bertemu dengan calon suami. "Ini untuk masa depanmu, Nak," katanya. Maya merasa tercekik. Dia tahu dia tidak bisa menikah dengan pria, tapi mengakui orientasinya berarti menghadapi penolakan dari keluarga yang religius. Di kampus, gosip semakin parah. Seorang mahasiswa melihat Lina dan Maya berbicara intim, dan rumor tentang hubungan terlarang menyebar. Lina dihadapkan pada ultimatum dari rektor, "Jaga reputasimu atau mundur." Lina merasa terkhianati oleh Maya, tapi juga oleh dirinya sendiri karena tidak bisa menolak perasaan itu. Maya memutuskan untuk mundur, tapi terlambat. Rina, yang ternyata memiliki perasaan lebih dari sahabat terhadap Maya, merasa cemburu dan mengkhianatinya. Rina memberi tahu ibu Maya tentang kebohongan dan rumor. Ibu Maya marah besar, datang ke apartemen Maya dan memaksa konfrontasi. "Apa kamu seperti itu dengan wanita?" tanyanya, air mata mengalir. Maya menangis, mengakui semuanya. Ibu Maya terpukul, mengatakan bahwa itu dosa besar dalam agama mereka. "Kamu harus berubah, atau jangan pulang lagi," ancamnya. Maya merasa hancur, tapi itu membuatnya lebih bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Lina. Lina, di sisi lain, menghadapi konflik internal. Dia ingat masa kecilnya, ketika dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada teman perempuan. Ayahnya pernah memukulnya karena itu memaksanya berpura-pura normal. Sekarang sebagai dekan dia harus memilih karir atau hati. Mereka bertemu lagi di taman kampus, di bawah pohon rindang. "Aku maafkan kamu, tapi kita tidak bisa lanjut," kata Lina.
Maya memohon, tapi Lina pergi, meninggalkan Maya dalam kesedihan mendalam. Tapi benih cinta telah tertanam, dan konflik baru saja dimulai. Malam itu, Maya menerima pesan anonim, "Hati-hati, seseorang sedang mengawasimu." Siapa itu? Apakah Rina atau musuh lama Lina? Ketegangan meningkat, dan Maya tahu dia harus bertindak. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Maya. Pesan anonim terus datang, mengancam akan membongkar rahasianya ke media. Maya curiga pada Rina yang tiba-tiba menghilang. Dia mencari sahabatnya, tapi Rina menghindari. Akhirnya, mereka bertemu di sebuah warung kopi di Blok M. "Kenapa kamu khianati aku?" tanya Maya, suaranya penuh amarah. Rina menangis. "Aku mencintaimu, Maya. Lebih dari sahabat. Melihatmu dengan Lina. Itu menyakitkan." Pengakuan itu mengejutkan Maya. Rina telah menyembunyikan perasaannya selama bertahun-tahun, dan pengkhianatan itu adalah bentuk keputusasaan. Maya merasa bersalah, tapi juga marah. "Kamu hampir hancurkan hidupku," katanya. Konflik ini membuat Maya semakin dekat dengan Lina. Lina, yang juga menerima ancaman serupa, menghubungi Maya. "Kita harus hadapi ini bersama," katanya. Mereka bertemu secara rahasia di sebuah hotel kecil di Bogor, jauh dari mata-mata. Di sana, mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang mimpi, dan tentang betapa sulitnya menjadi diri sendiri di masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Lina ceritakan tentang tekanan dari keluarganya. Kakaknya, seorang politisi di Surabaya, mengancam akan memutus hubungan jika rumor benar. "Mereka bilang ini melawan adat dan agama," kata Lina, suaranya gemetar. Maya memeluknya, dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan kedekatan emosional yang dalam, tanpa sentuhan isik yang berlebihan. Tapi kenyataan menghantam. Ibu Maya menelepon lagi, mengatakan bahwa dia telah mengatur pernikahan. "Kalau kamu tolak, kamu bukan anakku lagi," ancamnya. Maya merasa terpecah. Dia tahu menikah berarti mengkhianati dirinya sendiri, tapi kehilangan keluarga berarti kehilangan akarnya. Di kampus, situasi memburuk. Rektor memanggil Lina, menunjukkan bukti foto Maya dan Lina bersama. "Ini bisa jadi skandal besar," katanya. Lina memilih bertahan, tapi dengan harga, dia harus menjauhi Maya. Tapi hati Lina berkata lain. Dia mulai mempertanyakan etika profesinya, apakah mencintai seseorang yang salah adalah dosa. Maya, didorong oleh keputusasaan, memutuskan untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Dia menulis artikel anonim untuk media online tentang diskriminasi terhadap LGBT di kampus. Artikel itu viral, memicu debat nasional. Tapi itu juga membuatnya jadi target. Kelompok konservatif mengutuknya, dan Maya menerima ancaman isik. Lina membaca artikel itu dan tahu itu dari Maya. Dia marah, tapi juga bangga. "Kamu berani," katanya saat mereka bertemu lagi. Tapi pertemuan itu terganggu oleh kedatangan kakak Lina, yang datang dari Surabaya. "Apa yang kamu lakukan dengan wanita ini?" tanyanya marah. Konfrontasi sengit terjadi, dengan kakak Lina menuduh Maya sebagai penggoda. Maya pergi dengan hati terluka, tapi itu membuat Lina sadar, dia tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Dia memutuskan untuk mundur dari jabatan dekan, sebuah pengorbanan besar untuk karirnya yang cemerlang. Setelah mundur, Lina merasa bebas tapi juga hilang. Dia pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan jauh dari kampus. Maya datang menemuinya, membawa makanan favorit Lina. "Aku tidak mau kamu korban karena aku," kata Maya. Lina tersenyum pahit. "Ini pilihanku. Untuk pertama kalinya, aku pilih hati daripada norma." Hubungan mereka mulai berkembang, tapi penuh rintangan. Keluarga Maya memutus hubungan, ibunya tidak lagi menjawab telepon. Maya merasa kesepian, tapi dukungan dari Lina membuatnya kuat.
Mereka bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa, penolakan, kekerasan, tapi juga harapan. Tapi pengkhianatan datang lagi. Rina yang belum move on bekerja sama dengan kelompok anti untuk membocorkan identitas mereka. Oto-oto lama disebar di media sosial, memicu kampanye HT. Lina kehilangan teman-teman lama, dan Maya dipecat dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Dalam keputusasaan, Maya mempertimbangkan untuk pergi dari Indonesia. Mungkin kita bisa keluar negeri, usulnya. Lina ragu. Ini tanah airku. Aku ingin berjuang di sini. Debat sengit terjadi menguji cinta mereka. Akhirnya, mereka memilih bertahan tapi dengan harga isolasi sosial. Suatu hari, ayah Lina datang ke Jakarta. Pertemuan itu penuh emosi. Aku tidak bisa terima ini, katanya, tapi melihat Lina bahagia, hatinya luluh. Mungkin aku salah, gumamnya sebelum pergi. Itu adalah titik balik kecil, tapi berarti. Maya juga mencoba mendekati ibunya lagi. Di Bandung mereka bertemu. Aku tetap anakmu, Bu, kata Maya. Ibu Maya menangis, tapi perlahan mulai memahami. Butuh waktu, katanya. Konflik mencapai puncak ketika kelompok anti mengadakan demo di depan apartemen mereka. Maya dan Lina berdiri teguh, bergandengan tangan. Ini untuk kita, kata Lina. Demo itu berakhir dengan kekerasan kecil, tapi mereka selamat, lebih kuat. Setelah badai reda, Maya dan Lina mulai membangun hidup baru. Mereka membuka irma hukum kecil yang fokus pada hak membantu orang-orang seperti mereka. Karir Lina bangkit lagi, meski lambat. Maya menemukan kedamaian dalam menulis buku tentang pengalamannya. Tapi luka lama masih ada. Rina datang meminta maaf, dan Maya memakannya, meski hubungan mereka tak lagi sama. Keluarga mereka perlahan mendekat, meski penuh ketegangan. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi perubahan kecil terjadi, lebih banyak orang berbicara tentang isu ini. Maya merenung di balkon, memandang kota Jakarta yang sibuk. Apa yang kita lakukan benar, tanyanya pada Lina. Lina memeluknya. Ya, meski mahal harganya. Cinta mereka bertahan, tapi dengan pengorbanan, kehilangan teman, karir, dan kedamaian. Tapi itu juga membawa kebangkitan, kesadaran bahwa hidup autentik lebih berharga daripada pura-pura. Apakah mencintai seseorang meski melawan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar, atau adakah saat di mana pengorbanan terlalu besar untuk dibayar?